masyarakat mana yang lo wakili sebenarnya. Jadi gue dari tadi meraba-raba nih dari trigger yang lo kasih kelas atas, terus ada kelas bawah gitu. Dari permasalahan-permasalahan yang tadi lo bilang, masyarakat mana yang menurut yang paling lo wakilin gitu? Kalau untuk saat ini sih gue pengennya sih adil ya guenya gitu. Gue tuh pengennya gue bisa bisa menjadi kepanjangan tangan untuk kaum bawah dan kaum atas. Makanya gue bilang ketimpangan sosial nih gitu ya. Kalau misalkan udah banyak lah orang yang teriak-teriak mewakili kaum bawah gitu. Sementara mungkin yang kaum atas sampai dia mau nyoblos kita itu gue nggak kenal loh gitu ibaratnya gitu. Karena kita nggak pernah membaur sama mereka. Kaum borjuis itu tuh seakan-akan kayak kaum borjuis ya? Iya, di Menteng kan Jakarta Pusat. Jadi kan gue harus realistis dong. Gimana caranya gue bisa ngambil suaranya mereka. Halo semuanya, gua Rozi Effendi. Selamat datang kembali di Ngomong Politik, di mana semua orang kami kasih kesempatan untuk ngomong soal politik. Seperti biasa, gue bakal ngajak ngobrol para politisi muda yang akan berkontestasi dalam pemilu 2024 kalau proporsionalnya terbuka. Ya, tapi kita nggak bakal ngomong proporsional terbuka atau tertutup. Hari ini gue bakal ngobrol sesuatu yang isunya sensitif, sering diperjualbelikan oleh para calon-calon politisi. Bukan politisi baru kok, politisi lama-lama juga sering ngomongin soal ini. Kita bakal ngomong tentang kesejahteraan sosial, ketimpangan sosial. Nah, hari ini gue kedatangan salah satu politisi muda yang nanti akan mencalonkan dirinya di Dapil 1 DKI Jakarta. Halo Fitria Maliki. Manggilnya apa, Fit? Fitria aja. Fitria aja. Halo, Fit. Halo Mas. Makasih banyak udah main ke Ngomong Politik. Aku yang makasih udah diundang ke sini. Waduh, di tengah jadwal sibuk menyapa calon-calon konstituen ya. Karena belum masuk masa kampanye, jadi belum bisa kampanye ya. Belum boleh. Belum boleh kampanye, tapi kemungkinan besar akan berkontestasi di pemilu 2024 kalau proporsionalnya terbuka. Jadi terbuka atau tertutup? Aku dukung sih terbuka ya. Terbuka saat ini. Kita berdoa aja supaya terbuka ya. Gitu. Oke. Sebelum kita ngobrol jauh tentang lo, terus kita juga ngobrol tadi tentang tema yang tadi gue sampaikan. Bestinya Ngompol tuh mesti tahu siapa sih lo gitu. Boleh kenalan dulu sedikit, terus kemudian background lo apa, terus nantinya bakal berkontestasi sebagai apa gitu. Oke. Halo teman-teman Besti yang Ngompol. Iya. Besti. Saya Fitria Maliki, biasa dipanggil Fitria. Saya background saya sih dari hukum. Saya kebetulan lawyer, saya di partner sebuah law firm. Kemudian saya lagi lanjut studi saya untuk S2 Magister Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Saya tahun 2024 akan maju kontestasi di Bacalek DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk Dapil 1 Jakarta Pusat. Jadi mohon dukungannya ya. Waduh, udah minta dukungan nih. Iya. Jadi Dapil 1 itu meliputi wilayah Jakarta Pusat. Ya, Jakarta Pusat 8 kecamatan. 8 kecamatan. Widih, kelas A nih. Ya gak sih? Jadi Fit, gue manggil Fitri ya. Fit, gue selalu searching siapa saja yang mau gue wawancara gitu. Kemarin gue harus jujur, lu mungkin harus sering-sering nginder media juga. Karena portofolionya agak sedikit gitu. Jadi mesti cari searching juga. Tapi ada kata-kata yang gue kutip dari salah satu web, motivasi lo untuk jadi calon legislatif. Ada ketimpangan sosial gitu. Ketimpangan sosial apa sih yang lo maksud sebenarnya? Ketimpangan sosial yang gue maksud itu banyak warga gitu yang tidak mendapatkan keadilan. Tapi maksudnya adil itu bukan artinya semua tuh harus kita kasih sama rata. Tapi semua itu harus sesuai dengan porsinya. Contoh misalnya kaum atas, itu ketimpangan sosial untuk mereka adalah soal pajak. Ya, banyak mereka tuh diincar terus gitu sama pajak. Diincar sama pajak itu adalah orang yang mungkin punya usaha. Kayak sekarang nih YouTuber gitu-gitu juga harus hati-hati kan. Karena kemarin kita ada nanganin case YouTuber juga untuk pajaknya. Terus kemudian kayak selebgram itu juga harus hati-hati juga sekarang. Kadang kalau misalkan mereka tidak paham, tidak kita edukasi dari sekarang gitu, nanti jadi bumerang nih untuk mereka. Mereka baru merasa
kok gitu ya, giliran yang lain gitu yang maksudnya nggak terlalu terkenal, nggak disorot pajaknya, giliran gue baru kayak gini udah dikejar-kejar pajak gue kayak gitu. Itu kan ketimpangan sosial untuk kaum atas kan. Karena Kaum kan atas. mereka merasa penghasilan gue lagi tinggi, terus gue sekarang diginiin gitu. Kemarin gue lagi biasa-biasa aja, Ya. lu nggak nyolek gue pajak kayak gitu, ya kan. Kalau untuk kaum bawah ya kita tahu lah banyak ketimpangan gitu. Contohnya kan kayak misalnya mereka untuk hunian layak aja tuh sulit gitu. Banyak mereka yang digusur-gusur tanpa ada musyawarah dulu gitu kan. Terus kemudian kita juga aku tahu ada beberapa seniorku tuh kita bikin bedah rumah gitu untuk mereka. Tapi kan juga ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalnya udah harus sertifikat. Mereka mau ngurus sertifikat aja biaya lagi gitu kan. Jadi untuk mendapatkan program itu pun kayak sulit ya gitu. Tapi kan ya balik lagi tuh memang harus syarat dan ketentuannya. Kalau lo emang mau kita bantu bedah rumah, ya syaratnya rumah itu harus punya lo, harus sertifikat gitu kan. Tapi kan kadang mereka, saya mau jadi sertifikatnya saya harus keluarin duit lagi dong ke notaris lalalili gitu-gitu kan. Nah, jadi ya banyak hal yang sebenarnya pengen aku bikin tuh lebih simpel tuh gimana caranya. Tapi kan kalau kita belum duduk di sebuah lembaga atau dewan gitu di legislatif, kita kan nggak bisa berbuat apa-apa. Kita cuma minta tolong sama orang-orang yang udah duduk di sana nih, kayak bang tolongin dong bang tempat aku nih gini gitu ya. Terus kita cuma bisa sebagai perantara. Andai kata kalau memang aku di sana kan alangkah lebih baiknya tangan aku bisa langsung membantu mereka. Masyarakat mana yang lo wakili sebenarnya? Jadi gue dari tadi meraba-raba nih. Dari trigger yang lo kasih kelas atas, terus ada kelas bawah gitu. Dari permasalahan-permasalahan yang tadi lo bilang, masyarakat mana yang menurut yang paling lo wakilin gitu? Kalau untuk saat ini sih gue pengennya sih adil ya guenya gitu. Gue tuh pengennya gue bisa bisa menjadi kepanjangan tangan untuk kaum bawah dan kaum atas. Makanya gue bilang ketimpangan sosial nih gitu ya. Kalau misalkan udah banyak lah orang yang teriak-teriak mewakili kaum bawah gitu. Sementara mungkin yang kaum atas sampai dia mau nyoblos kita itu gue nggak kenal loh gitu ibaratnya gitu. Karena kita nggak pernah membaur sama mereka. Kaum gitu. borjuis itu tuh seakan-akan kayak Kaum borjuis ya? iya di Menteng borjuis kan Jakarta Pusat. Jadi kan gue harus realistis dong. Gimana caranya gue bisa ngambil suaranya mereka. Sebegitu urgentnya kah Fit? Karena kalau ngomong ketimpangan sosial tuh identik dengan kesejahteraan sosial ya. Penyakit kesejahteraan sosial lah. Bukan masalah kesejahteraan sosial di Jakarta. Ada gelandangan gitu ya. Ada kemudian anak-anak terlantar, pengamen dan lain-lain gitu. Sebegitu urgensinya tadi yang lo sampaikan sampai harus banget lo menyuarakan hal-hal tersebut gitu? Karena dari hati gue gitu ya, gue kan sekarang juga udah punya yayasan yang memang bergerak di sosial. Oh gitu. Ya, jadi memang urgent banget bagi gue sampai gue harus bikin yayasan itu. Karena kalau misalkan gue tidak punya alat ini, bagaimana cara gue membantu mereka, ya kan? Kalau dengan diri gue sendiri sih sampai saat ini kan memang semua itu dari usaha gue sendiri gitu ya. So far sih bisa, cuman kan andai kata gue lebih banyak bisa membantu gitu kan itu kan ya itu berarti kan adil gitu loh. Semua tuh tidak ada lagi ketimpangan sosial gitu. Yang lo bilang gelandangan, terus fakir miskin. Dan sekarang kemarin kan lagi sekolah itu fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah itu mau benar-benar mau gue balikin gitu. Gimana caranya memang kita nih gitu, ayo benar-benar peliharalah mereka gitu sesuai dengan porsinya ya. Misalnya si A gelandangan, tapi ternyata di desa dia punya rumah gede gitu kan. Banyak kan kayak gitu. Si B di sini dia pengamen, tapi ternyata sehari dia bisa dapat gope gitu dari ngamen. Bagi gue harusnya itu dikawal. Jangan sampai kita salah ngasih bantuan gitu loh. Kadang kan mereka yang kayak gitu adalah pendatang, mereka bukan warga DKI Jakarta sebenarnya gitu. Gimana caranya pemerintah tuh juga mungkin nanti kita kerjasama sama dinas sosial gitu kan, dinas kependudukan bahwa mereka nggak ada KTP Jakarta, jangan deh gitu loh. Maksudnya jangan deh lo ngamen-ngamen di sini, lo kan pasti punya rumah di sana gitu, pulangin gitu loh. Kalaupun dia tetap mau stay di Jakarta ya udah lu cari kerja. Kalau lo sekolah dulu deh gitu biar lo bisa kerja. Karena bagi gue Jakarta terlalu banyak orang-orang di pinggir jalan, ya kan? Menurut lo Fit, kesulitan terbesar apa sih
sampai akhirnya kalau gue lihat dari point of view gue dari tadi yang lo sampaikan, berarti kan ada kebijakan yang nggak jalan atau kebijakan yang belum ada terkait dengan itu. Kesulitan terbesar apa sih menciptakan kebijakan itu gitu sampai akhirnya kok nggak ke cover gitu? Ya. Pasti sih gue juga penasaran tuh ya, kenapa sih gitu, kok masih aja kayak gini, lu pada kemana aja, emang lu nggak survei atau gue tuh dulu sampai kayak gini. Padahal kan kalau orang miskin pengamen gelandangan tuh kayaknya terang-terangan gitu di Jakarta. Ada ya, kelihatan gitu. Kasat mata gitu kan. Gue juga kadang mikir nih kalau gue jadi dulu kan gue cita-cita pengen jadi menteri gitu ya. Kalau gue jadi menteri ya gue bakalan setiap hari nih gue sidak nih jalanan kayak gini. Gue panggil tuh itu siapa yang wali kota Jakarta Pusat tuh tolong tuh ngapain lu, masa lu kemana aja, lu nggak ngeliat warga lo kayak gitu. Tapi kan ketinggian ya itu menteri. Berarti nggak apa-apa kon, mimpi kan boleh tinggi-tinggi ya. Iya, maksud gue berarti kan ada sesuatu hal yang tidak bisa dijalankan nih oleh wakil-wakil kita saat ini gitu kan. Apa sih masalahnya? Sementara kalian punya anggaran, kalian punya wewenang, kalian bisa komunikasi dengan segala dinas, baik itu dinas sosial, dinas apalah tuh yang mungkin penduduk, dinas dan lain-lain gitu ya. Maksudnya kan kalian harusnya bisa sering komunikasi untuk mengurai masalah ini gitu kan. Nah itu yang aku pikir, apakah memang ada peraturan yang harus kita rubah sama-sama. Nah ada nggak pertanyaannya? Harusnya ada gitu. Nah makanya kan kita berharap orang yang menjadi wakil rakyat adalah orang yang mengerti hukum, orang yang bisa membuat sebuah peraturan atau undang-undang gitu kan. Perlu nggak sih orang yang tahu juga di lapangan kayak gimana? Perlu banget. Makanya tapi kan kalau orang yang tahu di lapangan itu mereka bisa disuruh praktek kerja lapangan lah. Lu survei lu sana itu bisa otodidak, tapi kalau hukum, kalau lu bikin peraturan itu lu harus belajar dulu. Lu harus sekolah yang bener, kasarnya gitu deh ya kan. Kalau misalkan kayak kita deh, kita bukan orang nggak ngerti pajak, lu disuruh ngerjain pajak, mungkin lu bisa, tapi itu kan lama gitu loh. Dan lu tetap harus belajar kan. Sama kayak misalnya orang ekonomi, mereka harus belajar hukum. Bisa, tapi lu harus belajar kan, dan itu lama kan. Banyak pasal yang harus lo bedah kayak gitu loh untuk bikin sebuah perumusan. Jadi bagi gue kalau misalnya ini nanti menjadi sebuah wakil rakyat ya itu loh. Jangan kita cuma jual tenar, jangan kita ngejual siapa lo siapa gitu, enggak gitu. Tapi lo harus kasih tahu kemampuan lo harus buktikan sama masyarakat juga visi dan misi lo gitu, dan itu lo harus dirawat, lo harus merawat itu, jangan cuman nanti pas masa-masa kampanye aja. Jangan pas kampanye aja lo bagi-bagi beras. Iya kayak gitu. Oke. Pit, lo kan berasal dari partai yang gak bisa dibilang baru, bahkan itu partai pemenang ya. Gue harus bilang itu PDI Perjuangan. Artinya keterwakilan partai lo itu sebelumnya ada gitu di legislatif saat ini, DPRD DKI Jakarta. Menurut lo yang salah perseorangnya atau partainya yang nggak nge-push? Menurut gue sih kemarin gue agak juga pernah nanya ya, itu berarti yang salah gimana nih? Ternyata setelah gue juga riset ke masyarakat. Melakukan proses diskusi nggak di internal partai? Oh iya, gitu. Iya pasti. Saya sebelum mencalonkan diri nih, sebelum saya juga bertugas untuk sebagai calon 3 pilar ini, saya kan pasti diskusi, saya tanya dulu gitu kan. Ternyata ya itu hasilnya adalah didukung juga dengan hasil riset masyarakat ya. Ada rasa ketidakpuasan dengan wakil rakyat yang sudah ada sekarang. Banyak yang bilang dilupakan, banyak yang bilang dilupakan atau lupa diri. Ya nggak tahu ya. Itu gue gak mau ngomong lupa diri, cuman mungkin dia sibuk gitu kan, atau mungkin tugas dia banyak yang lain sampai mungkin belum terlaksana apa yang beliau sampaikan ke masyarakat sebelumnya nih. Sampai kan ini 5 tahun ya, 5 tahun menurut gue lama loh gitu. Kalau misalkan sampai masyarakat tidak terawat gitu, apalagi yang sudah memilih mereka, jadi kan ya bisa kayak lu bayangin gitu, 5 tahun lu ngapain gitu. Lo mau bilang sebenarnya di partai itu sebenarnya sudah ada maksudnya dorongan untuk melakukan hal-hal tersebut,
Tetapi ini tergantung lagi balik ke personal legislatifnya, anggota legislatifnya mau atau tidak gitu mendorong hal tersebut. Atau jangan-jangan Fit, masalah ketimpangan sosial itu sebesar itu, sebanyak itu dan serumit itu sehingga masalahnya ini nggak selesai-selesai sebenarnya gitu. Sebenarnya Indonesia, Jakarta lah ya, memang kan ketimpangan sosialnya tuh banyak banget. Aku juga pas kita kan baru Jakarta Pusat ya, belum Jakarta yang lain gitu kan. Itu aja tuh kayak banyak ya gitu. Memang mungkin mereka juga ibaratnya gimana ya, tangannya kurang bisa merangkul semua. Tangannya siapa nih? Tangannya si para anggota-anggota iya gitu kan maksud aku. Tapi kan andai kata mereka semua kerja sama dengan baik, tidak ada saling saingan atau tidak ada saling sikut menyikut, harusnya kan semua bisa. Jadi mereka punya agenda politik masing-masing. Ya. Yang sehingga akhirnya tidak fokus pada masalah-masalah yang lebih krusial begitu. Ya, misalkan mereka udah dibagi komisinya kan. Alangkah baiknya kan misalnya komisi A, ya lo fokus lah gitu. Lo kan rame tuh, lebih dari 5 orang ya kan. Masa sih gitu nggak bisa selesai gitu. Terus komisi B, masa sih nggak bisa selesai, komisi C dan seterusnya gitu. Berarti lo tahu ya apa yang sedang lo hadapi di depan ketika ya nggak usah ngomong lo nanti jadi anggota legislatif lah, jadi caleg dulu gitu. Apa yang lo hadapin dan bagaimana medan perang yang bakal lo jalanin seperti apa? Tahu. Seyakin itu? Ya gue udah terlanjur nyebur ya, gue gak mungkin setengah-setengah dong. Gitu. Gue harus berenang supaya gue sampai di tujuan. Gitu. Ya walaupun ada ikan hiu, ada ikan paus, ada ikan yang baik-baik gitu ya. Ya gue tetap harus berenang kan. Lo juga nyinggung masalah penggusuran ya. Gue nggak tahu itu lo keceplosan atau memang bener-bener satu isu dari lo. Kalau dilihat nih, kalau janjinya gubernur yang kemarin kan bilang nggak akan ada penggusuran gitu kan, dibanding yang sebelumnya gitu. Tapi kenyataannya ada data BPS, data menunjukkan 91 titik penggusuran di eranya Pak Anies sebelumnya. Ya artinya kita nggak boleh ngomong, lo gue gusur juga. Tapi kan artinya penggusuran tuh harus tetap terjadi begitu. Karena mungkin ada masalah-masalah seperti ya tadi lahan tempat yang tidak mestinya didiamin dan lain gitu. Kalau menurut gue penggusuran gue setuju ya. Tapi kan balik lagi kadang tuh penggusuran itu yang selalu gue dengar dari orang adalah gak fair gitu loh. Kayak misalnya nih orang yang digusur itu entah dia tidak dikasih relokasi dulu gitu loh. Kalau yang zaman sebelumnya nih Ahok kan gue tau ya dia bikinin rusun-rusun dulu tuh cakep-cakep banget kayak apartemen kan, kayak di depan pasar rumput aja tuh. Itu apa sih dulu kan gue kalau lewat selalu nanya ya. Itu tuh nanti buat itu yang subsidi hunian yang buat orang-orang yang di pinggir kali itu nanti mau digusur, nanti mereka dipindahin sana. Itu kan kayak sebuah tawaran menarik dong. Ya normalisasi ya, normalisasi waktu itu ya. Iya, jadi gue kayak bagus dong kalau kayak gitu. Ya. Jadi ya gue aja ibaratnya ya gue kan dukung, ya udah pindahin aja mereka ke sana biar tuh kali dibersihin atau dibagusin gitu kan biar nggak banjir dan lain-lain gitu kan. Tapi kan kalau yang lain gitu, maksudnya pemimpin yang lain gue nggak tahu tuh mereka kayak nggak ada nawarin apa-apa kan, nggak bikin apa-apa, cuman kayak woro-woro gusur aja. Jadi gue nggak setuju, kecuali lu gusur tapi lu ngasih tahu lu mau gue pindahin ke sini nih atau kompensasinya apa nih gitu kan. Tapi kan kompensasi juga untuk zaman sekarang ya. Kalau gue deh misalnya rumah gue yang kena gusur, gue nggak mau kompensasi duit, rumahnya kompensasi tempat tinggal, karena duit itu belum bisa buat ngebangun tempat tinggal loh. Sama orang belum tentu juga pakai duitnya buat beli tempat tinggal gitu. Sehingga kan nggak menyelesaikan masalah menurut lo kan? Iya, menurut gue gitu. Jadi lo bangunin dulu sebuah tempat, relokasi dulu deh wilayahnya nanti kemana, entah di luar Jakarta atau di pinggiran, tapi benar-benar hunian yang layak mereka supaya mereka mau pindah, supaya mereka nggak ngotot kalau digusur mereka demo lah, apalah, nolak lah gitu. Karena kan nggak fair mungkin, ya itu ketimpangan bagi gue, nggak adil. Ngomongin kendaraan politik, Fit, kenapa sih PDI Perjuangan? Oke. Waktu gue pertama kali pengen terjun politik, gue langsung pilih emang PDI Perjuangan. Gak ada tuh gue lihat-lihat yang lain. Oh, setia ya? Setia. Ya, jadi kenapa ya? Karena ini partai politik pertama lo berarti ya? Pertama gue. Oh iya. Gue udah berapa ya? 5 tahun lah ya, 5 tahun lebih gitu. Jadi pertama kali ya gue dari
anggota BMI lah, apalah Saya partai. gitu. Saya partai, gue berusaha aktif di setiap kegiatan jadi panitia dan lain-lain gitu ya. Gue seneng gitu. Pertama emang karena gue sayang dan cinta sama negara gue, nggak tahu ya. Lebay kayaknya gue di antara yang lain tuh, temen-temen cewek-cewek gue yang lain tuh, gue tuh kadang suka kayak mikirin negara gitu loh, aneh ya. Gak aneh dong, gue juga mikirin negara kok. Tapi Iya. in another way ya mungkin ya. Iya, terus udah gitu kebetulan kan gue dulu kuliah di Bung Karno kan. Oh ya. Jadi kan ada sebuah ajaran Bung Karno yang Udah mematri di gue. iya udah Bung Karno banget gitu ya. Nah kebetulan gue kenal Merah, gue suka. Terus Sebut gue, aja PDI gak apa-apa. ya PDI Perjuangan, dan mereka merangkul gue, menerima gue gitu ya. Menjadikan gue kader perempuan yang terus dididik gitu kan. Kan aku disekolahin juga, sekolah kader. Terus sekarang dikasih kesempatan untuk nyalek juga gitu. Ya menurut gue tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Ya, mungkin emang udah jalannya gue di PDI Perjuangan, jadi gue harus semangat. Sulit gak jadi caleg masih muda, tidak punya backingan politik? Gue bilang backingan politik karena lu bukan berasal dari keluarga politik Iya, kan? Ada sejarah politik sebelumnya? nggak ada. Oh gak ada kan? Jadi caleg muda, backingan politik, perempuan lagi di partai yang sebesar PDI. Bagi gue sih karena gue merasa gue berada di partai yang tepat, yang dimana partai gue tuh sangat-sangat memuliakan perempuan juga gitu. Dan mereka selalu bilang perempuan adalah ototnya partai gitu. Karena ketua umumnya perempuan. Iya, betul, ketua umum kita perempuan, dan kita tahu kekuatannya beliau gitu ya. Dan akhirnya aku juga merasa bener loh, perempuan itu kan punya naluri untuk merawat, ya kan, dibanding laki-laki. Oh gitu ya? Iya. Ya. Jadi ada di partai PDI Perjuangan, aku merasa sainganku ya banyak senior-senior, tapi aku melihat mereka berhasil semua gitu ya. Mereka semua menjadi orang yang cukup diperhitungkan gitu. Jadi aku sih tidak merasa aku salah kendaraan ya, malah aku bersyukur gitu. Bersyukur ada di PDI Perjuangan. Lo gak akan ngerasa lo salah partai ya? Enggak, insya Allah enggak. Insya Allah. Jangan sampai ganti jaket ya sis, berarti ya. Ini ada 2 lagi pertanyaan terakhir. Komisi apa yang lo incar dan prioritas apa yang akan lo kerjakan pertama kali? Oke, komisi yang gue incar sih komisi A untuk hukum gitu. Karena kan gue ngincar sesuai dengan background gue. Gue pengen membedah peraturan-peraturan yang sudah ada dan yang akan kita buat rancangan-rancangan undang-undang berikutnya gitu ya, peraturan-peraturan daerah berikutnya. Terus karena gue juga lagi ngambil ilmu politik gitu ya, jadi gue juga pengen mengimplementasikan itu dengan politik itu tuh harus jujur, politik itu harus terbuka, politik itu harus santai juga gitu, jangan terlalu keras. Kalau keras tuh orang takut kan. Gimana kita menciptakan kaderisasi kalau orang takut dan males sih. Iya, dan males gitu. Apaan sih bahasanya, gue nggak ngerti gitu ya. Pusing gue, politik tuh pasti ujung-ujungnya kayak gitu, berantem. Pasti ujung-ujungnya nanti kubu-kubuan gitu. Kan orang jadi males gitu. Sementara kan kita harus menciptakan kaderisasi gitu. Jadi yang mana yang prioritas? Aku sih pengennya komisi hukum. Komisi A sih. Menyelesaikan masalah ya tadi. Timbangan sosial tadi yang lo bilang ya, perpajakan, terus kemudian hak-hak orang-orang yang termarginalkan gitu ya. Gue mau nanya komitmen lo deh. Kalau nanti lo terpilih jadi anggota legislatif. Komitmen gue ya udah pasti, karena gue tidak mungkin nanti naik tanpa dukungan sebanteng gitu ya, tanpa dukungan saudara semilitan gitu. Otomatis saya pengennya terus merawat mereka gitu. Merawat tuh dalam artian gimana sih, Fit? Ya apa yang menjadi konsen nanti selama 5 tahun ke depan setelah misalnya aku kepilih. Ya wilayah-wilayah yang memang kita perlu support, bantu, ya jangan sampai kita tinggalkan gitu. Jangan nanti kita udah di depan bagus nih, begitu kita udah naik sibuk, mereka nggak kita pegang, mereka akan merasa nggak mau gitu, dia ninggalin kita gitu. Itu bahasa-bahasa gitu yang kadang nyesek juga gitu ya. Kayak
karena banyak itu yang bilang kayak begitu gitu. Jadi aku kayak Is manis apa di bulan? iya kayak gitu. Jadi kan nanti mereka udah naik ke perahu terus dadah. Kita nih yang bantu, ada yang pulang naik bis, ada yang pulang naik kereta, kayak gitu Kak. Acaranya tuh gitu. Itu kan sedih ya. Sedih ya. Padahal mereka adalah Kayak mesin-mesinnya ditinggalkan lagi kita. sayang-sayangnya ya, Fit. Iya kayak gitu. Di ghosting. Di ghosting. Gitu. Oke. Menarik sebenarnya kalau ngobrol panjang banget ya. Tapi gue mau bilang good luck. Semoga lo sukses di kontestasi ini. Dan apa yang lo hadapin juga tadi lo mampu menghadapinya, Fit. Amin. Ya, thank you Besti Politik udah dengerin ngobrol kita berdua hari ini. Jangan lupa di follow semua sosial medianya Ngomong Politik di TikTok, Instagram, dan juga dengerin podcastnya di Ngomong Politik dan ditonton di YouTube channelnya di Peto Network. Gua Rozi, thank you, sampai jumpa.